Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Cilu lu baba, cilu balu ba, cilu baba, nina bobok di cilu ba, cilu baba, nina bobok di cilu ba, cilu ba, cilu baba, cilu baba, cilu baba. Tang, apa le? Menanyakan kondisi dulu ya Tang ya. Oh jelas nole. Harus menanyakan kabar dulur-dulur semuanya tuh harus. Tanyakan dulu kabarnya bagaimana lor. Alhamdulillah semuanya masih bisa tertawa ya lor. Alhamdulillah. Tertawanya bagaimana lor? Tertawamu lucu lor. Tertawa begini. Ya lucu tak ya. Tertawa itu begini loh. Tertawa apa itu Dang? Itu tertawa gaya saya sendiri. Kalau semuanya kabarnya baik-baik saja, alhamdulillah saya ikut bahagia, saya ikut senang. Tak ada derita di dunia, mulainya dari hati kita sendiri. Hati yang senantiasa bersyukur itu akan terus membawa kita kepada kedamaian. Manusia yang dicari itu kebahagiaan. Sebagian orang itu malah mengatakan bahwa kebahagiaan itu ndak usah dicari, tapi bisa didesain sendiri. Caranya adalah pintar-pintar mensyukuri. Mensyukuri apa saja. Kadang kita ditempatkan pada posisi wenak ya disyukuri. Kita ditempatkan di posisi orang bingung, disyukuri, ikhlas menerima, melaksanakan, bersyukur dengan cara berdoa supaya bingungnya segera dihilangkan. Kadang kita diberi ujian berupa kekayaan yang luar biasa, disyukuri. Cara mensyukurinya adalah
Yo dengan menikmati kekayaan itu. Cara menikmati kekayaan itu macem-macem. Kekayaan itu pada dasarnya untuk kebahagiaan kita. Orang mencapai kebahagiaan dengan kekayaan itu macam-macam caranya. Ada yang beli baju harganya ratusan juta, ada yang pelesir ke sana ke sini, biaya mahal enggak apa-apa, yang penting bisa tertawa. Ada kalanya menikmati kekayaan dengan berbagi dengan sesama. Melihat senyum orang-orang yang dibantu itu memberikan kebahagiaan, yang kadang itu kebahagiaan seperti itu bisa memuncak melebihi kebahagiaan apapun. Karena bahagianya itu double. Bahagia yang diberi mendoakan agar yang memberi bahagia. Bahagianya double. Lah kalau panjenengan cara menikmati kekayaannya bagaimana, Lur? Bagus itu, Lur. Bagus. Apa tuh, Tang? Yo enggak tahu, pokoknya bagus. Lah saya enggak tahu jawabannya apa. Yo saya cuma begini kok. Bagaimana, Lur? Bagus. Sudah menit ke-6 lebih, Lur. Sudah menit ke-6 lebih, hampir menit ke-7. Saya ndak bosan-bosan. Terus selalu mengingatkan supaya untuk mengeklik tombol ini. Oh iya, belum Jopo Montro ya. Aduh. Kalau ndak di Jopo Montro ndak mau keluar kotak merahnya itu loh. Jadi ya yo saya kok lupa ya. Wong biasanya di Jopo Montro, ndak di Jopo Montro yo ndak mau mleken dulu to ya. Yo Tang, baca Jopo Montronya. Woke. Oi, krumbang, ulu kudang, Bentar, Tang. Itu nanti kalau Jopo Montromu terus ditirukan orang bagaimana? Ayo. Oi, lubang, ulu kubang, lubang, gelem jembuk, rakebuk, gelem jembuk, sagembluk. What? Duang. Muncul dah. Yang itu tadi ya, yang ada tulisannya subscribe, itu dikenul dulu. Subscribe ke Sara, dikenul dulu, ditekan dulu biar jadi hitam agak abu-abu. Nanti biar saya jadi semangat untuk ngecuprus ngedabrus. Lord to Lord, kehidupan di dunia begitu meratanya. Di setiap sisi, di setiap permukaan yang namanya dunia, ada kehidupan. Yang hidup di dunia ini bukan hanya manusia, banyak makhluk lainnya yang kita tidak mengetahuinya. Manusia kadang punya pemikiran bahwasannya kekuatan adalah ketika kita bisa mengendalikan orang. Yang namanya kekuatan ketika kita bisa menundukkan orang. Manusia rata-rata meyakini ketika kita mampu menguasai orang lain, berarti kita memiliki kekuatan. Tapi kadang kita lupa bahwa menundukkan hal yang tersulit kita tundukkan itu adalah sejatinya kekuatan. Apakah yang harus kita tundukkan sebenarnya agar bisa disebut memiliki kekuatan sejati?
Yang kita tundukkan adalah diri sendiri. Udah tenang. Ya biar durasinya panjang oleh ya. Jadi yo dipanjang-panjangkan. Menundukkan, mengalahkan orang lain itu bisa kita sebut sebagai wujud kekuatan. Punya kekuatan untuk menundukkan orang lain, mengalahkan orang lain. Dalam banyak hal. Bisa adu fisik, adu kepintaran, adu kekuatan, adu kebaikan, adu kedermawanan. Bisa. Ketika kita mengalahkan orang lain itu kita disebut punya kekuatan. Tapi itu bukan kekuatan sejati. Kekuatan sejati adalah ketika kita mampu menguasai diri. Musuh terberat manusia itu adalah dirinya sendiri. Jangan sampai berani-berani menyebut bahwa panjenengan itu dikdaya luar biasa. Kok panjenengan Tang, kamu jangan sampai berani menyebut bahwa dirimu itu adalah manusia yang dikdaya ketika kamu belum bisa mengalahkan dirimu sendiri. Tang. Apa susah tole? Loh. Menguasai diri itu susahnya itu lahir batin. Kok bisa? Loh, lahirnya secara lahir mampu menguasai diri itu bisa dilihat dengan gerak-geriknya. Bisa dilihat dengan tindak tanduknya. Secara batin kita bisa mengalahkan diri sendiri itu ketika kita bagaimana memvisualisasikan diri kita melalui tindak tanduk itu tadi. Berarti sama tuh Tang. Ya hampir sama. Bagaimana mungkin kita bisa disebut sebagai orang yang dikdaya hanya gara-gara membuli orang lain? Kalau diartikan secara hakiki, membuli orang lain itu malah bukan kekuatan, tetapi adalah kelemahan sejati. Ini dalam ini ya. Kelemahan sejati. Membuli orang lain adalah bentuk kekuatan nafsu yang menguasai diri kita. Lawang kita dikuasai oleh nafsu, bagaimana bisa disebut mengalahkan diri? Wong tadi katanya kekuatan sejati adalah ketika kita mampu menundukkan diri. Ketika kita dikuasai nafsu, berarti kita adalah budak. Budak punya kekuatan. Loh, budak punya kekuatan loh, Tang. Punya, tapi ndak bisa digelontorkan. Ketika kita menjadi budak, kita tidak punya kekuatan, apalagi budaknya nafsu. Kalau kita mampu membudakkan nafsu, menekan nafsu, mengalahkan nafsu, lah itu kekuatan sejati. Jleng, dikdaya, karena saya bisa mengalahkan diri saya. Dengan cara begini, ditonjok sana sini. Lah mengalahkan diri sendiri ya, dia begitu. Ya enggak begitu tanya. Mengalahkan diri sendiri itu intinya adalah mengalahkan nafsu, menahan diri. Itu loh. Lah ini bulannya pas. Ramadan itu bulan suci di mana kita dilatih untuk menahan diri, menguasai diri. Ndak boleh makan, ndak boleh minum, ndak boleh bergunjing, ndak boleh marah-marah dan sebagainya yang keluarnya itu dari diri sendiri. Ditekan, dikuasai, dikendalikan.
diri sendiri. Ini sedang dilatih. Dilatih loh ya. Dilatih. Namanya dilatih itu ya ada yang gagal jungkel, ada yang berhasil, ada yang setengah-setengah, ada yang mogol. Mogol itu apa ya? Mogol ya tadi loh, setengah-setengah tadi loh. Dijemur ndak kering, disiram ndak basah. Mogol. Apa ada? Ada. Sahur ikut sahur, ketika siang yo sahur lagi. Yo ndak ada yang tahu. Puasa itu kan ibadah yang rahasianya itu keliwat-keliwat. Yang bisa mengetahui rahasia itu ya yang bersangkutan dan Tuhan. Berarti kan ya puasa itu adalah kegiatan ibadah yang rahasianya itu keliwat-keliwat. Ndak ada yang tahu. Ndak ada yang tahu. Puasanya itu bagaimana, ndak ada yang tahu. Hanya Tuhan mungkin yang tahu. Bahkan yang puasa itu sendiri ya ndak tahu loh. Kualitasnya itu seperti apa ndak tahu. Yang tahu ya Tuhan. Yang menilai ya Tuhan. Di momen yang pas ini ya di bulan Ramadan yang suci ini, kita akan digembleng untuk menguasai diri sendiri. Ketika kita berhasil menguasai diri sendiri, nanti kita menjadi fitri, kita menjadi suci. Dan di saat itulah baru kita boleh ya, dalam beberapa waktu gitu ya, boleh mengakui bahwa saya punya kekuatan sejati karena saya ternyata berhasil membelenggu nafsu saya selama berpuluh-puluh hari dengan puasa. Masalahnya setelah Ramadan selesai, kegiatan menahan diri nanti berlanjut atau enggak ya enggak tahu. Yo tahun depan yo digembleng lagi. Ya kalau sampai tahun depan, wong yang namanya pindah alam itu datangnya ya sewaktu-waktu. Yo jangan macam-macam berani mengatakan tahun depan yo digembleng lagi. Loh. Yang menguasai waktu siapa? Yang menguasai kehidupan ini siapa? Yo ndak tahu kita ya. Jadi yo mumpung kita dalam masa penggemblengan, nanti setelah masa-masa ini selesai, yo berusaha dilanjutkan penggemblengan itu agar status kekuatan sejati itu tetap melekat pada diri kita. Kamu bisa tang. Wong saya yo ndak tahu le. Yo saya kan cuma gedabrus le. Gedabrus itu kan cuma ngecuprus, cuma ngomong tok. Prakteknya yo belum tentu. Intinya apa tang? Lah, sudah inti toh. Sudah 18 menit toh ternyata. Intinya ya. Intinya hanya satu. Kita bisa mengakui bahwa kita memiliki kekuatan sejati ketika kita bisa mampu menundukkan diri sendiri, mengalahkan diri sendiri. Baru itu bisa disebut bahwa kita memiliki kekuatan sejati. Selama kita masih belum mampu mengendalikan diri, jangan berani-berani sesumbar bahwa kita adalah orang yang kuat. Begitu saja ya. Sudah hampir 20 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciluke baba. Ciluke baba Nina bobok diciluk ciluke baba Nina bobok diciluk ciluk ba.
Thank you.